breeze to my knees. I'm gonna let it go, just let it be. Why will you be you? Seorang Abradul Rumah yang ketiga. Langsung saja, saya akan membawakan serat acara. Acara yang pertama, yakni sidang pendahuluan. Acara yang kedua, yakni sidang pleno. Dan acara yang ketiga, yakni debat dan pengumuman. Sebelum memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul Quran, dengan harapan semoga musyawarah amalan kali ini dirahmati oleh Allah SWT. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah biridhallahi ta'ala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni pandangan umum yang berisi sambutan. Sambutan yang pertama yakni kepada Kamabigus Amalan Nurul Ummah yang diwakili oleh Kak Abdul Halim. Kepada Kak Abdul Halim, waktu Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh pesantren Pondok Pesantren Nurul Ummah Amanatul Ummah Bapak Dr. Kiai Haji Syekh Saifuddin Halim, yang kami taati Bapak Koordinator selaku Kamabigus Ambalan Nurul Ummah, yang kami hormati pula kakak-kakak pembina Ambalan Nurul Ummah, yang kami banggakan peserta musamba baik putra maupun putri. Mudah-mudahan selalu ceria dan semangat mengikuti musamba ini. Mudah-mudahan pula acara musamba ini menghasilkan output gagasan yang insya Allah itu berdampak kepada kemaslahatan Ambalan Nurul Ummah khususnya dan Pondok Pesantren Nurul Ummah pada umumnya. Anak-anak sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridhonya, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan perkenan oleh Allah untuk dapat melakukan aktivitas yang saya kira ini akan berdampak dan bernilai positif kepada kehidupan kalian, dan insya Allah bermanfaat kelak ke depannya. Salawat serta salam marilah kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Alladzi adrikni ya Rasulullah. Anak-anak yang saya banggakan, saya di sini diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum berkaitan dengan acara musamba yang ini start awalnya kita atau khususnya saya sebagai perwakilan dari Kamabigus Ambalan Nurul Ummah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum
yang sekiranya pandangan umum tersebut memberikan garis besar ataupun ya bahasanya itu kalau di negara dulu itu ada garis besar haluan negara, tapi kalau ini bahasanya adalah GBHA, garis besar haluan ambalan ya. Oleh karena itu nanti mungkin akan diperjelas oleh khususnya kakak pembina Ambalan Nurul Ummah yang cakep ya, yang terkenal dengan orang ganteng. Orang ganteng tak orang ganteng ya, sebelum kita coba juga yang jelas perawaannya kayak gini akan dipertajam oleh Kak Imam kaitannya dengan garis besar haluan ambalan ini perlu dijadikan acuan, dan kalau perlu dan syukur-syukur kalian bisa membreakdown itu pada langkah strategis, khususnya kalian akan membuat program kerja yang mengarah pada garis besar haluan ambalan itu. Baik anak-anak atau adik-adik yang saya banggakan ya, saya kalau dikatakan kakak ini ya, masya Allah kakak ini masih insya Allah ya merasa bangga dengan keadaan kalian, yang mana pertama kebanggaan saya itu kalau saya alami dari tahun ke tahun ada banyak hal yang mungkin membuat catatan sebagai diri pribadi saya. Apa itu? Salah satunya adalah bahwa anak-anak pesantren Nurul Ummah yang notabene siswa FPI Amanatul Ummah itu adalah anak-anak super. Kenapa saya katakan super? Karena kalau orang yang pertama melihat ataupun berkunjung di sini melihat jadwal kegiatan yang ada di pesantren, itu merasa bahwa kegiatan di pesantren itu sangat padat. Akan tetapi yang membuat saya merasa kepada kalian itu takjub adalah keadaan kalian untuk melakukan perbaikan ataupun potensi peningkatan diri, baik itu yang berada di wilayah organisasi Wisnu maupun ambalan, itu seakan-akan kegiatan yang terkenal padat tersebut tidak menghalangi kalian untuk meningkatkan potensi diri kalian. Itu yang saya merasa bangga, dan bahkan saya sebagai wakil koordinator dalam bidang kesiswaan merasa sangat diuntungkan, merasa sangat mempunyai semangat untuk bagaimana mengawal kalian, mengawal spirit kalian, mengawal semangat kalian untuk meningkatkan potensi diri kalian. Khusus di Ambalan Nurul Ummah ya, yang begitu padat, dan bahkan bisa dikatakan ketika kalian yang Ambalan Nurul Ummah melakukan aktivitas pada hari Jumat, sebagai catatan bahwa hari itu adalah hari wajib bagi anak-anak Ambalan Nurul Ummah, sedangkan yang non ambalan maupun non kelas 10 itu melaksanakan ataupun merasakan nikmatnya rehat. Tetapi kalian tidak, dan bahkan kalian sebagai anak-anak yang ada di ambalan itu terus memacu diri untuk menggali potensi, sehingga ayat Allah yang mengatakan fa'idza faragta fansab. Kalau sudah belajar, kalau sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, maka gunakan aktivitas yang lain yang bermanfaat kepada diri kalian maupun kepada lingkungan sekitar kalian. Ini ketakjuban saya. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan
yang akan dirancang maupun yang akan ada di tahun depan itu, musyawarah hambalan ini sebagai starting point untuk melakukan ataupun melakukan perencanaan ini bisa dilakukan dengan baik, dan syukur-syukur jangan sampai kendor daripada atau dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Karena dirasa bahwa tahun-tahun yang kemarin saya kira semua yang dilakukan oleh Ambalan Nurul Ummah insya Allah bermanfaat bagi pesantren Nurul Ummah. Itu catatan buat saya pribadi sebagai wakil dari Jamaah dan wakil koordinator bidang kesiswaan yang dimana di dalamnya menaungi kegiatan-kegiatan dan bertanggung jawab atas potensi peningkatan potensi kalian. Itu yang pertama. Namun yang kedua, catatannya adalah bahwa kalau kita katakan sempurna dan bahasanya bagus-bagus terus, itu yang gak enak. Harus ada penyeimbangnya. Tetapi penyeimbang ini sebagai kritik yang sesuai dengan fakta maupun realitas. Saya sebelumnya sudah bermusyawarah dengan khususnya Pak Imam selaku kakak pembina Ambalan Nurul Ummah sebelum merancang program kerja kesiswaan yang mana di sana ada ngomong masalah organisasi dan yang lain-lainnya. Itu ada beberapa evaluasi. Yang pertama, kita merasa bahwa di Ambalan Nurul Ummah itu sudah baik. Tetapi catatannya bahwa soliditas maupun solidaritas anggota Ambalan yang ada di Nurul Ummah itu perlu ditingkatkan lagi. Kenapa perlu ditingkatkan? Karena solidaritas dan soliditas yang masih ada ini belum mampu untuk mengajak ataupun mengentas oknum-oknum yang ada di pramuka itu untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh sebagian banyak Ambalan Nurul Ummah. Apa itu? Berjalan di rel pesantren maupun apa-apa yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan khususnya FPI Amanatul Ummah. Nah, soliditas maupun solidaritas ini harusnya ditingkatkan. Kenapa? Agar nama Ambalan Nurul Ummah ini bisa dikatakan baik dan harum. Kenapa seperti itu? Karena kalau memang ada ataupun oknum-oknum itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan garis besar ataupun peraturan-peraturan yang ada di pesantren maupun sekolah, maka ini efek dominonya atau imbas besarnya adalah kepada Ambalan Nurul. Dan kita tidak kepingin hanya ada beberapa oknum, tetapi nama Ambalan Nurul Ummah itu sebagai payung besar anggota-anggotanya yang banyak yang baik-baik itu dapat imbas. Ini yang tidak kita ataupun tidak ingin kita harapkan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Soliditas maupun solidaritas itu harus mengarah kepada konsep apa? Ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini konsep yang pertama. Soliditas maupun solidaritas kalian sebagai anggota Ambalan Nurul Ummah harus mampu menyadarkan kepada oknum-oknum itu
untuk bisa ya mengendalikan diri, bisa sadar diri bahwa dia adalah bagian dari payung besar atau keluarga besar amalan nurul ummah. Harus seperti itu, karena yang harus dilakukan adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Solidaritas kalau mengarah kepada itu, nama ambalan nurul ummah akan tidak tercoreng oleh keberadaan. Ini yang pertama. Soliditas maupun solidaritas harus ditingkatkan, sehingga tidak ada sebagian anggota kalian itu melakukan ataupun bahasa gampangnya khilaf, tidak sadar diri ya, untuk melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dititahkan oleh pesantren. Entah keberadaan seperti itu karena ada beberapa hal. Apa diantaranya, saya sebagai pribadi setelah diingatkan oleh kakak pembina kalian bahwa khususnya di ambalan nurul ummah ini masih perlu meningkatkan potensinya atau diharapkan membawa nama baik ambalan nurul ummah ini bukan hanya baik skup lokal, kalau bisa skup internasional. Nah, kita memang merasa bahwasanya di ambalan nurul ummah ini ada banyak atau kurangnya kegiatan-kegiatan yang itu berdampak pada peningkatan diri kalian sebagai anggota ambalan nurul ummah. Oleh karena itu, evaluasi kita yang ada di kesiswaan berharap di ambalan nurul ummah ini atau organisasi ambalan nurul ummah ini diperkenankan, dan ini akan menjadi proker kita yang nanti akan kita sampaikan, bahwa ambalan nurul ummah diperkenankan sama dengan dengan organisasi-organisasi yang lain ataupun potensi siswa yang lain untuk berhak melakukan aktivitas peningkatan diri, bukan hanya harum namanya di pesantren saja, tetapi dia berhak atau mereka yang berhak ada di ambalan nurul ummah ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Syukur-syukur melakukan banyak-banyak event-event yang berada di luar, baik itu lomba-lomba maupun event-event peningkatan diri itu. Kita berharap seperti itu, sehingga kalian benar-benar di ambalan nurul ummah itu mempunyai jiwa-jiwa petarung, jiwa-jiwa yang kompetitif, agar agar satu, jelas berdampak kepada kebaikan kalian dan peningkatan potensi kalian. Yang kedua, membawa nama harum ambalan nurul ummah lebih baik daripada tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, ini sebagai awalan kita memberikan peluang-peluang kepada kalian dan memberikan catatan-catatan kepada kalian. Untuk apa? Untuk supaya kalian bisa memahami ini dan bisa syukur-syukur bisa di breakdown kepada entah itu kode etik ambalan nurul ummah ataupun program kerja ambalan nurul ummah. Mungkin itu yang saya sampaikan, tidak akan saya ulas terlalu banyak ya, karena nanti akan ditambahi oleh Kak Imam sebagai penanggung jawab ambalan nurul ummah kaitannya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, garis besar haluan ambalan nurul ummah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Pandangan umum yang kedua yang akan disampaikan oleh pembina ambalan nurul ummah kepada Kak Imam Hidayat
selaku pembina Abang Nurul Umah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kak Halim yang saya hormati, Kak Inam yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, anggota Dewan Ambalan atau Dewan Ambalan Nurul Ummah yang berbahagia. Langsung saja untuk pandangan umum saya. Secara umum saya menamakan dengan istilah two in one. Saya mengistilahkan pandangan umum saya dengan istilah two in one, yaitu dua jadi satu atau dua paket jadi satu, yang mana dua paket ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sisi yang pertama yaitu perbaikan ke dalam, kemudian sisi yang kedua yaitu perbaikan keluar. Tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Kak Alif mengenai perbaikan ke dalam, diantaranya yaitu tentang soliditas dan solidaritas. Nah, dalam urusan perbaikan ke dalam ini ada beberapa yang perlu diperbaiki. Di antaranya adalah perbaikan aturan, ya, perbaikan aturan-aturan yang sudah ada ini bisa direvisi, bisa ditambahi, bahkan juga bisa dikurangi kalau dirasa perlu. Nah, kemudian yang kedua setelah perbaikan aturan ada perbaikan SDM atau sumber daya manusia, artinya dari kalian, dari anggota dewan ini ada upaya untuk perbaikan kualitas. Ini yang program yang menurut saya masih kurang sempurna perjalanannya. Jika dalam tahun kemarin beberapa agenda yang sudah diagendakan tahun sebelumnya ini ada yang belum terlaksana untuk kategori perbaikan SDM, seperti diantaranya Langgap, ya, kemudian yang terlaksana adanya Saka. Nah, Saka ini juga bagian dari perbaikan SDM. Sementara untuk Langgap dan juga studi banding ke ambalan-ambalan yang lain ini belum juga terlaksana. Nah, ini juga bagian dari program kerja yang juga perlu untuk dicanangkan sebagai bentuk dari perbaikan SDM. Yang berjalan melalui Perjasu ini sifatnya masih individual, belum dimasukkan ke dalam rencana program ambalan. Lah, penemuan-penemuan dalam Perjasu ini juga harus ditampilkan. Artinya hal-hal positif, hal-hal yang baik selama kalian menjalani atau melakukan Perjasu ini bisa ditampilkan. Apa yang belum ada di ambalan bisa ditampilkan atau bisa dipraktekkan. Ini bagian dari perbaikan ke dalam, perbaikan SDM, artinya dari sampean. Kemudian tadi saya agak flashback untuk perbaikan aturan-aturan yang karena kita tahu bahwa di MBI ini perjalanannya sangat dinamis. Artinya dinamis itu sering berubah-ubah. Ya, selalu ada pengembangan-pengembangan, tidak statis, karena memang di MBI ini tidak statis. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan, selalu harus di-upgrade, selalu harus di-update, termasuk dengan urusan aturan. Nah, kemarin tadi malam dalam Sekopa, Kak Mabikus sempat menyinggung berkaitan dengan adanya lebih ketatnya dan lebih tegasnya dalam urusan penegakan aturan, yang mana jika pada tahun sebelumnya masih adanya toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya signifikan atau yang sifatnya berat,